Ini mobilnya berasa banget. Ada bau gosong. Ngapain Gua pakai sepatu. Ini. Nggak boleh nih pegang-pegang nih. Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau road trip ke Bandung buat ikutan acara JDM Fest. Acara di mana semua mobil JDM yang keren-keren lagi ngumpul. Tapi acara di Bandung, jadi kita bakal bawa jalan dua mobil ini. Silvia S15 gua yang livery motul dan Mona Lisa LBWK. Bakal seru banget. Sebenarnya kita harusnya jalan bareng sama tim Prabus, cuman tim Prabus sudah jalan dari jam 5 pagi, jadi kita ketinggalan. Kita enjoy aja berdua. Nanti ketemuan di sana di Bandung Convention Center. So sekarang langsung aja kita jalan. Tapi ada yang baru nih di S15 Tipo. Apaan mas yang baru? Dadah! Diffuser gua udah bener sekarang. Thank you Mas Dedi dari DJ Custom udah benerin nih. Dan lampu. Akhirnya. Oh iya, lampu baru. Tadinya kan rencananya lampunya pakai bekas lampunya Zico, tapi ini enggak, ini lampu yang baru. Makanya masih gres banget. Udah punya lama, tapi mau pasang harus lepas fender. Kebetulan karena kemarin benerin body, lepas fender, kita pasang aja lampu yang baru. Ini kan kita beli pas gua beli lampu gua. Iya, Jepang. Jadi gua nggak bawa satu mobil doang, gua bawa dua mobil, satu lagi tuh. Tapi yang itu di towing. Gue juga nggak bawa satu mobil, gue bawa dua mobil, satu lagi. Itu kamera car, Pak. Dan itu nggak boleh masuk ini eventnya. KDM Fest itu KDM. KDM. Yaudah, jalan kali ya? Let's go. Apa itu jatuh? Kenapa ada salib di towing gua? Mobil ini emang biasa road trip, udah Mandalika, Pati, mana-mana. Ini juga ke Lombok. Oh iya, itu juga. Jadi gua klarifikasi dulu. So, tadi kita jalan dari rumah berdua. Ya. Tiba-tiba mobilnya yang ini ada trouble-nya sepele. Konyol banget sih kabelnya. Pokoknya AC masalah. Tapi bukan karena AC masalah kita jadi towing. Iya. Tapi karena AC masalah itu bikin mesin nggak bisa muter. Jadi kompresornya itu macet. Takut. Kompresor AC akhirnya beltnya kegerus, putus. Diganti belt baru, gitu lagi karena macet kompresornya. Tapi alhamdulillah karena kita punya towing, jadi kita bisa pakai Z-Coaster Towing. Selagi ada masalah, langsung di towing ke sini. Kita sampai dengan selamat, masih on schedule juga. Sekarang langsung aja kita loading. Kita parkirin sebelah tahun lalu. Kita di dalam. Oh, Corolla udah di sini. Corolla udah di sini. Ini kan tadi towing nganter Corolla dulu ke sini. Baru jemput lu. Ya udah kita loading dulu. Loading. Oke, ini adalah hari selanjutnya. Kita kemarin udah selesai loading dan begitu juga dengan peserta-peserta lain yang JDM semua. Tapi menariknya di sini nggak cuman mobil-mobil JDM Bintu 2 atau JDM yang sport car, tapi semua JDM boleh ikutan event ini. Contohnya nih ada Jimny di sini. SUV juga ada. Ada mobil-mobil yang tinggi-tinggi, ada yang pendek-pendek. Pokoknya yang penting mobilnya bukan dari Korea, bukan dari Cina, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, which is dari Jepang. Dan gue suka banget sama event ini karena mobil-mobilnya tuh ya mobil-mobil garasi drift banget. Kita kan pecinta JDM, mobil-mobil di garasi drift mostly JDM, dan di sini JDM lagi ngumpul. Kalau kalian ingat tahun lalu kita bikin event JDM Fest juga 2023, kita nyebutnya tuh surga JDM. Kalian lihat aja nih, udah kayak surga. Bandung dingin, ditambah suasana yang dingin dari JDM ini. Nah, kita langsung lihat satu-satu aja ya sesuai selera kita. Terutama di sini ada gengnya Prabus, Om Koko,
ada GT-R R34 terbarunya Om Koko. Ini beda sama yang Fast and Furious, warnanya putih, velgnya putih, white on white gitu. Masih clean banget karena baru banget jadi mobilnya. Ada mobilnya Mas Rangga juga, manajer kita. Gila ya, manajernya Garasi Drift pakainya R32. Kalah ya si talentnya. Ada Celica juga di sini. Pokoknya timnya Prabus lagi bawa mobil-mobil putih semua. Mantap. Nah, di sebelah Celica ada NSX hitam yang clean banget sampai kita bisa ngaca saking kinclongnya. Tapi walaupun ini JDM gitu, velgnya velg Eropa. But it's okay, yang penting mobilnya JDM dan yang penting mobilnya keren. Mantap. Di sini ada Honda City Turbo pintu 2. Gue jujur baru pertama kali lihat mobil ini. Kayaknya lumayan langka juga karena jarang gitu ya kelihatan di Indonesia. Bisa dibilang mobil K-car kali kalau zaman sekarang, tapi klasik gitu. Dan by the way, saat video ini dibikin, ini masih jam 8 pagi, jadi belum ada pengunjung. Kita emang sengaja biar bikin videonya bisa leluasa kayak gini. Tapi yang jelas nanti kalau udah di atas jam 10 pas udah open gate, ini acara rame banget. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama subscriber yang datang ke sini, foto-foto karena kita ada booth Garasi Drift juga di sana. Ada promo-promo spesial pastinya nanti kita bakal lihat. Satu deret ini tadi ada GTR-GTR-an, ada NSX. Kali ini ada Brio, jadi segala kalangan bisa ikutan event ini. Dan menurut gue ini modifikasi Brio yang lumayan menarik juga, dari catnya rapi, stemanya stance, lip to fendernya ketemu, dan yang gue paling suka nih white body-nya bisa halus banget ya. Bikinnya tuh bisa dibilang lumayan proper untuk ukuran Brio gini. Brio giveaway Garasi Drift sih kalah sih. Untuk di row yang ini ada beberapa mobil yang nggak kalah menariknya juga. Salah satunya ada mobil polisi Honda Accord. Ini mobil polisi Jepang ya, jadi liverinya pakai polisi Jepang, pakai rotator warna merah juga, dan lucu banget. Gue suka banget sama konsepnya. Velgnya pakai TC105N Wet Sport kayak di S15 gue. Kenapa ya? Ada banyak banget kenangan nih velg ini, tapi velg yang punya gue udah gue giveaway-in sama RX-8 giveaway-nya. Sedih sih gue setiap ngeliat velg ini, kayak menyesal gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat mobil-mobil lainnya yang ada di row ini. Dan di sebelah gue ini sekarang ada mobil salah satu teman kita, Adlan, yang jadi admin Silvia Indonesia, tapi dia malah pakai Infiniti G, gue nggak tahu G berapa ini, yang kalau nisannya ada Skyline-nya, tapi bukan the real Skyline, Adlan. The real Skyline itu menurut gue selesai di R34. Nggak apa-apa, tapi mobil lu keren banget dan proper banget, keren Adlan. Sekarang kita lihat mobil lainnya lagi. Lagi-lagi Wet Sport TC105N. Sekarang di Mazda MX-5 lagi. Bener-bener bikin gua kangen sama velg gua. Kalau yang tadi itu TC105X ya ternyata. Kalau yang ini yang N ini yang sama persis sama yang punya gua. Sewarna-warnanya juga sama. Kangen banget. Nah, sekarang di sebelah gua ada Toyota. Oh, bukan Toyota, sorry, ini Lexus GS 300 yang ada versi Aristo-nya juga setahu gua, dan ini pakai velg Workmeister yang keren banget menurut gua. Dan yang bikin mobil ini lebih lucu lagi adalah two-tone-nya. Two-tone-nya mobil ini itu serasi banget sama warna velgnya. Jadi lucu banget nih mobil, dan Aristo dari dulu emang salah satu jadi mobil sedan favorit gua sih. Dan ini GS 300 nih. Dan di belakang Aristo ada mobil yang lebih lucu lagi, yaitu Toyota DX. Dan ini bener-bener dibikin kayak taksi Jepang. Dari liverinya sampai interiornya itu ada argo Jepangnya, ada tatakan duit Jepang juga. Dan kalau kalian ketemu taksi ini di jalan, jangan naik karena pasti mahal banget kayak taksi Jepang. Dan di sebelahnya ada mobil yang keren banget, yaitu Evo 6 Tommy Makinen. Jujur gue nggak tahu ini convert atau asli. Kalau ini convert keren banget, bisa sama kayak asli. Tapi kalau asli juga lebih keren lagi, karena Tommy Makinen Evo 6 ini langka banget, dan ya kemungkinan besar ini asli sih. Coba ya kalian tentuin di komen kalau yang tahu ini asli apa convert. Tapi ini semuanya bener-bener liverinya, warnanya, interiornya udah pakai versi Tommy Makinen Evo 6 ini. Keren banget mobil ini. Nah, Garasi Drift pernah giveaway Integra, tapi kalau Garasi Drift punya Integra DC5 kayak gini kayaknya nggak akan di giveaway, karena ini adalah
salah satu Integra favorit gue. Dan kalau kalian lihat nih, velgnya pakai Mugen yang keren banget fitmentnya. Gue suka ada center capnya ini lancip kayak gitu, dan ini pakai kunci L, jadinya beda banget. Gue jarang lihat center cap kayak gini. Dan wingnya yang bikin mobilnya paling keren, kita lihat aja. Jujur, wingnya Integra Type R DC5 ini yang bikin mobil ini bener-bener spesial menurut gue. Tapi sekarang kalau mau punya mobil ini kayaknya udah telat deh, harganya udah meroket banget. Di sini mobil-mobil JDM-nya nggak cuma sports car dan sedan aja, ada off-road vehicle juga kayak Pajero, ada Jimny juga, dan ada mobil India domestic market, dan ada beberapa Land Cruiser yang build-nya itu bener-bener rapi dan proper banget. Dan ada mobil yang gede banget, ini Land Cruiser yang udah dimodifikasi untuk overlanding ya. Ini pakai ban yang gede banget, jadi tinggi banget. Udah gitu di atasnya ada tenda yang bikin makin tinggi. Tapi lucunya itu dipajang di sebelah mobil yang kecil banget. Tapi mobil kecil ini bisa bawa motor di belakangnya, kita lihat aja. Dan pickup ini adalah Suzuki yang 2 tak mesinnya, dan dengan di atasnya juga ada motor Yamaha TDR yang mungil juga, makanya muat di pickup yang kecil banget ini. Lucu banget konsepnya. Dan ini gue nobatkan jadi off-road vehicle favorit gue di event kali ini, Pajero 3 pintu warna merah dengan velg yang lucu banget. Velgnya ini adalah Speedline yang dikasih livery, jadinya lucu banget mobil ini. Dan mungil Pajero ini ya, ini kalau dipakai off-road pasti enak banget karena udah pakai ban rally juga. Dan attention to detailnya itu yang gue suka banget, kayak ya pakai mud flap yang ada besinya gini di bawah, terus warnanya, two-tone-nya itu, bumpernya itu rapi, ada fog lamp-nya juga di belakang, jadi keseluruhan modifikasinya itu lucu, tapi juga detailnya diperhatikan. Off-road vehicle paling gue suka di event kali ini. Oke, di sini ada mobil yang keren banget, yaitu i86 Levin. Ini yang bikin keren, bukan karena kerapihannya, tapi karena battle scar sama matahari ya. Jadi banyak emang luka-lukanya dikit. Tapi entah kenapa itu yang bikin gue ngelihat mobil ini tuh jadi kayak punya soulnya gitu. Lucu banget, warna merah, dan ini gue rasa masih warna aslinya. Ini dipertahanin banget kayaknya warna aslinya, nggak pengen di repaint. Yang bikin vibes-nya itu kerasa kayak misil car yang dipakai buat drifting di Jepang. Keren banget i86 ini. Di bagian sini ada bagian premium. Kenapa dibilang premium? Karena dikasih tali-talian gini. Sebenarnya lebih safe buat para owner mobil, tapi sebagai penikmat rada kurang enak aja kalau kayak ginian. Ya sebenarnya karena SDM Indonesia sih. Beberapa orang di acara JDM, di acara mobil tuh banyak yang suka megang-megang. Ada yang nggak aware sama kalau ini tuh mobilnya mobil spesial. Anaknya megang-megang, ada yang duduk di kap mesin lah, makanya banyak yang ditali-talin gini. Ya gitulah Indonesia. Tapi nggak apa-apa, yang penting mobil-mobilnya keren. Salah satunya ini. Ini ada Silvia S15 OM Look. Masih standar bodinya tapi dibikin rapi, dengan velg yang udah diganti juga, yaitu pakai Work RS Perfect. Ini mobil harga jualnya pasti lebih tinggi dari mobil gua karena mobilnya masih standar. Tapi ada satu yang kurang, yaitu kaca spionnya. Kenapa kaca spionnya harus dilipat pas acara kontes gini ya? Sayang gitu, padahal kalau kaca spionnya kebuka bakal lebih keren. Ada estilo yang lumayan keren juga dengan sentuhan lips. Dan di sini ada 240Z warna oranye. Mungkin ini dari Jakarta, warnanya Persija. Keren mobilnya. Lanjut ada mobil Isom di sini. Nggak deh, ini mobil Time Attack yang kemarin kita lihat juga di JDM Fun Day. Stikernya masih ada. Ada beberapa mobil eksklusif juga di sini. Salah satunya mobilnya Mas Hakim di sana. Tada! Yaitu Supra dari HPT Motorsport dengan tema black on black. Mobilnya warna hitam, velgnya warna hitam, pakai BBS. Dan ada yang nggak kalah keren nih di sini, yaitu GTO yang dibikin sedikit stance ceper. Yang gue suka sih kombinasi antara warna mobilnya sama velgnya dengan Advan GT warna hitam. Keren ya, gila. Di sini tuh rasanya pengen punya semua mobilnya, tapi
kalau nggak punya pun juga kita bisa nikmatin karena ini open for public, semua orang bisa enjoy mobilnya, semua orang bisa kontenin, bisa foto bareng sama mobilnya. Dan ya pokoknya buat owner mobil ini acara yang lumayan seru, kita bisa mejeng mobil kita, bisa ketemu owner mobil lain, dan bagi penikmat pun kalian juga bisa melihat mobil-mobil JDM yang keren di sini, bisa dijadiin acuan, bisa dijadiin suatu mimpi kalau nanti suatu saat gue harus punya mobil ini. Oke, kalau tadi di awal video gue bilang ada SUV, ada sports car, pokoknya ada yang tinggi, ada yang pendek. Ternyata di sini ada truk juga ikutan dari Raja Derek. Ini truk towing, ada crane-nya. Keren ya, ini acara majang truk juga, mobil juga. Yang penting mobilnya JDM. Jadi ini adalah Mitsubishi Canter yang dilengkapi dengan beberapa hidrolik. Salah satunya ini hidrolik buat kaki sebagai penguatnya, ditambah dengan crane yang lumayan tinggi buat evakuasi. Dan terakhir di sini ada hidrolik buat nurunin towingnya kayak Z-Coaster Towing. Keren ya? Pertama kali nih gue nge-review towing, bahkan towing sendiri nggak pernah gue review. Di depannya truk di sini ada Subaru BRZ warna biru yang dipasang body kit Rocket Bunny serta dikombinasikan dengan velg TE37. Sebenarnya Rocket Bunny ini udah lumayan banyak di Indonesia, udah terlalu populer. Jadi menurut gue sekarang keren, tapi nggak sespesial itu. Yang spesial adalah mobil ini. Bukan mobilnya, ini adalah Estilo biasa, tapi liverinya. Liverinya ini Calpico dari Jepang, ditaruh di mobil. Dan menurut gue ini salah satu desain livery yang unik dan bisa dibilang keren juga. Oke, terakhir untuk bagian outdoor kita mau bahas mobil teman kita, Mas Putra, selaku tour guide kita pada saat kita umroh. Ini mobilnya Mazda Astina, dikasih Airsus RBFT, dikombinasikan dengan Workmeister. Dan yang spesial bagi mobil ini adalah bagian interiornya. Bagi gue interiornya ini melambangkan wibu banget. Ada Luffy, ada Gundam, di belakang juga ada Luffy lagi. Pokoknya Sorry bro. Ini adab dalam datang ke acara mobil itu yang nomor 1 adalah nggak boleh dipegang-pegang nih. nggak capek megang. Walaupun ini mobil temen ya, tapi kan ini pasti dia udah moles nih. Nggak, ini emang sengaja. Ini kan kita udah scripted tadi. Gue emang udah harus megang. Ini sebagai contoh yang nggak benar kan? Ya, ini contoh yang nggak benar adalah megang mobil orang lain. Dan sebisa mungkin jangan terlalu dekat. Ya. Sama, karena kita nggak tahu kan, kadang ada di baju kita tuh ada tag-tag yang besi atau di celana kita ada. Dan nggak ada yang tahu juga. Kadang beberapa ada aero Ada aero-aero yang berbahaya. Sandung. Gitu. Waktu itu di acara Elite 2018 ada bapak-bapak jalan di Rocket Bunny gua. Dia ketusuk sama aero, jatuh. Luka nggak orangnya? Enggak sih, tapi ya kayak deserve deh. Nah, itu dia. Jadi kita harus perhatiin banget dan kita harus tahu orang yang punya mobil pasti juga ngejaga banget catnya, udah dipoles. Jadi jangan sampai kita megang bodinya, megang velgnya. Terus bagi yang bawa anak-anak itu juga anak-anaknya dijaga. Jangan, kalau anak-anak itu emang nggak bisa kita bilangin karena gue juga tahu, gue punya anak. Tapi sebagai orang tua itu pasti harus bisa ngejaga anaknya. Betul sekali. Misalnya, mobil lu pernah dinaikin kan sama bocah. Ya pokoknya harus sama-sama respect lah. Iya, sama-sama respect. Kita pengen bikin Indonesia SDM-nya itu bukan rendah, tapi menengah. Kalau bisa atas. Nah, itu dia. Makanya perhatiin banget, jaga juga mobil-mobil orang yang ada di acara-acara kayak gini. Dan jangan mobilnya Putra Setia ini benar-benar keren. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke area indoornya di Poude dalam. Tapi ada satu hal yang mau gue kasih lihat dulu. Yaitu ini adalah tenan-tenan brand otomotif yang keren-keren banget. Tapi ada yang satu yang menarik perhatian gue, yaitu ini. Gue lumayan suka thrifting juga, tapi nggak sesering itu. Tapi kali ini ada thrifting baju-baju otomotif. Kita lihat ya. Tadi ada yang lucu banget. Mana ada Honda. Nih. Ini ada Mitsubishi zaman dulu. Jaket-jaketan racing zaman dulu, ini ada Honda. Ntar kita lihat-lihat, kita cari yang Nissan atau enggak Subaru ya. Oke, ini ada Subaru. Ih, lucu banget. Ini tahun berapa, Mas? Kayaknya
bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000. Oke, harganya? Ini open di 7,5 sih. 7,5. Oke, ini ada yang GTR guys. Pokoknya menarik banget. Ada topi-topi juga, keren. Nanti gue belanja di sini. Siap, makasih. Lanjut, di sini ada booth kebanggaan kita, yaitu boothnya Garasi Drift. Lokasinya sama seperti tahun lalu, yang beda ada di baju-bajunya. Ini ada varian terbaru dari Garasi Drift dan pastinya ada promo-promo spesial. Contohnya ini. Kita pokoknya kalau lagi ada event gini, ada promo-promo spesial buat subscribernya Garasi Drift. Thank you so much yang udah pada belanja. Sekarang kita lihat ya di dalam. Oke, di dalam itu ada mobil-mobil yang emang udah di-curated untuk bisa dipajang di dalam hall ini. Kita lihat aja. Oke, di bagian hall yang di dalam ini banyak banget JDM langka. Salah satunya ada GR Corolla gua. Ini masih langka banget, tapi nggak akan langka dalam tahun-tahun ke depan. Dan ada GR Yarisnya Famel. Oke, jadi di sini terjadi pencurian plat nomor. Enggak, ini mau pasang Garasi Drift. Frameless plate ya. Yoi, keren. Soalnya ini masih pakai yang standar. Kalau yang standar, bukan standar sih, ini yang biasa ya. Itu bukannya nggak keren, tapi kadang untuk di bumper yang udah ganteng kayak GR Yaris ini nih bentuknya agak sedikit mengganggu nih. Dan sekalian kita mau promosi. Ini belum izin sama yang punya, kebetulan. Dan di sebelah sini ada mobilnya Zico yang kemarin AC-nya rusak, jadi harus ditowing ke sini. Dan ada Liberty Walk S15 gua yang nggak ditowing sampai ke Bandung. Jadi jujur gua bangga banget sama mobil ini karena benar-benar reliable. Udah ke Mandalika, udah ke Pati, ke Bandung, dan karena gua lagi majang mobil ini, gua pakai sepatu ini. Sama liverinya dan ada pokoknya sesuai deh sama mobil ini. Aduh. Lal, bantuin Lal. Oke, jadi mobil dari Goodfix nggak cuma Liberty Walk gua doang, tapi ada nyatanya MX-5-nya co-brandon. Ini juga full di stikerin pakai Goodfix, tapi dengan stiker yang PET, jadi nggak kelihatan kayak stiker, malah kelihatannya lebih kayak cat karena kinclong banget. Sekarang kita lihat mobil-mobil langka JDM lainnya. Di sebelah gue ada Civic Estilo yang warnanya sama kayak S15 gue, tapi yang beda mobil ini nggak cuma Estilo biasa, tapi ini adalah Estilo yang full Mugen. Dari bagian dalamannya nih, bagian joknya Mugen, seatbelt Mugen, bagian mesin juga semua Mugen, dan engine bay-nya dibikin rapih, semua keren, dipajangnya tanpa kap mesin. Emang cocok banget nih mobil masuk ke bagian VIP dari JDM Fest ini, keren. Di sini ada Estilo yang rapi lagi dengan warna celana SMA, dan mesinnya sama kayak yang tadi K24, tapi bedanya yang ini K-Tune, dan bagian intake, terus ITB-nya juga udah beda, dan ya, yang penting rapi, deserve buat dipajang di sini. Keren-keren banget Honda-Honda yang ada di sini. Ada yang keren juga nih, modif lumayan rapi. Kalau yang ini mesinnya B, gua nggak tahu B18 apa B20, tapi yang jelas beda dari yang lain dan tetap rapi, tetap keren. Jadi pengen punya Estilo. Kemarin kita sempat pakai Estilo juga di sirkuit Mandalika. Mobilnya emang enak, mobilnya buat dimodif keren. Ya, Garasi Drift udah kebanyakan mobil. Di sini ada Estilo lagi ternyata, dan menurut gue ini yang paling lucu modifikasinya. Soalnya mesinnya dibikin warna KitKat, ada branding KitKatnya, lucu banget. Di belakang gue ada Subaru GC8 WRX yang liverynya dibikin mirip kayak di WRC dengan warna biru khasnya Subaru dan sentuhan warna oranye. Untuk mesinnya karena ini Subaru, pasti mesin boxer EJ20 yang udah dikasih turbo. Dan sebenarnya bukan mobil rally, ini mobil yang dimiripin kayak mobil rally karena dalamannya belum ada roll bar, masih standaran dalamannya. Tapi yang penting modifikasi luarnya udah menyerupai kayak WRC. Oke, di sebelah sini ada GR Yaris yang pakai velg braid. Ini keren banget velgnya, kayaknya cocok banget kalau dipasang di GR Corolla gua. Dan yang menarik lagi di mobil ini,
pakai roll bar. Di dalamnya ada roll barnya. Jadi kayaknya emang udah bener-bener dibentuk buat mobil yang performance banget. Tapi nggak kalah keren, mobil sebelahnya ada RX-7 4 rotor. Oke, tapi bukan mesinnya doang yang keren, tapi plat nomornya juga merepresentasikan soul dari mobilnya, yaitu 4 rotor D4 RTR. Sayangnya gue belum bisa lihat mesinnya karena ownernya belum datang, kayaknya masih pagi ini. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu, kenalan sama ownernya, gue pengen lihat mesin 4 rotornya. Dan yang satu gue suka dari mobilnya yang warna biru, tapi interiornya pakai Recaro yang warna merah. Jadinya belang, tapi justru stand out banget interiornya jadinya. Keren banget. Oke, di sini ada GC8 lagi, warna putih tapi yang berbeda. Ini versi 2 pintunya, ganteng banget GC8 2 pintu dengan velg warna goldnya biasa di rally, dan warna putih tuh bener-bener perpaduan yang keren. Roll barnya warna biru di dalam, jadi makin stand out lagi interior, eksterior, sama velgnya. Dan di sebelahnya ada 240Z dari HPT Motorsport yang udah direstorasi jadi rapi banget. Dan two-tone, ada warna hitam sama warna putihnya. Ini so far 240Z yang paling rapi yang pernah gue lihat. Nanti kemungkinan besar akan kita review di channel Garasi Drift. Tungguin aja. Dan sebelahnya nih, ini ada salah satu JDM favorit gue, yaitu Nissan Skyline R32 GTR. Ini looks-nya masih terbilang standar banget karena velgnya aja yang ganti, sama ada beberapa sentuhan karbon, tapi tetap R32 itu menurut gua adalah GTR yang paling keren, dan suatu saat gua harus banget punya GTR ini. Oke, dari semua Mazda yang ada di sini, ada RX-7 yang keren-keren banget itu, tapi nggak ada yang bisa ngalahin Mazda Cosmo 110S ini. Kenapa? Karena ini adalah Mazda pertama dengan rotari. Bukan Mazda pertama dengan rotari aja, ini mobil pertama diproduksi dengan mesin rotari. Jadinya ini cikal bakalnya RX-7, cikal bakalnya 787B. Jadi bener-bener ini sejarahnya itu kuat banget Mazda Cosmo kali ini, dan masih bisa ada di sini masih dengan mesin rotarinya, dan masih dirawat banget dengan sangat-sangat kinclong mobil ini. Keren banget ownernya. Kalau RX-7 kayaknya di sini udah kayak kacang, ada banyak banget, tapi yang cuma ada satu, ada Honda S800. Ini mobil paling lucu ya, paling kecil, gemes banget gue ngeliat ini mobil, pengen banget gue punya karena selain ini mobilnya langka banget di sini, tapi ini juga cikal bakal dari Honda-Honda yang sports car pada zaman-zaman sekarang pastinya. Cabriolet, nyetir mobil ini di Bali sih cocok banget kayaknya, keren banget. Oke, kita udah jalan-jalan ke semua tempat di JDM Fest ini, mulai dari yang eksterior sampai ke yang interior. Eksterior, outdoor, dan indoor. Ini anak mobil banget. Nah, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sama JDM Fest, tim JDM Fest di sini, dan subscriber yang udah pada datang untuk beli merchandise Garasi Drift. Yang nggak beli pun juga, thank you udah datang ramein acaranya. Seru banget pastinya. Dan mobil favorit lu di sini apa? Kalau mobil favorit gua, kalian udah tau lah. RX-7 4 rotor. Oh, RX-7 itu sleeper. Dari luar nggak kelihatan kayak dimodif, tapi dalamnya ada 4 rotor. Iya, jadi kayaknya bener-bener nggak kelihatan kalau kencang, tapi pasti kencang banget. Masa? Ya udah jelas. Cuma ada satu di sini, Nissan Silvia Liberty Walk, milik gue sendiri. Ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. See you di JDM Fest 2025. Keep driving safe and goodbye.